Oke, baik Ina-ina, ama-ama. Sekarang saya akan membagi ina-ina atau ama-ama menjadi beberapa kelompok. Kan yang hadir sekarang ini lumayan ya. Jadi saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan memberi waktu pada ina-ina atau ama-ama untuk berdiskusi tentang penelantaran anak. Ya. Oke, jadi ibu-ibu atau ama-ama bisa memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Mungkin ada kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi di dusun atau mungkin di tetangganya. Nah, sekarang coba ibu berpikir, ya. Berpikir. Nanti setelah itu saya akan meminta ina-ina atau ama-ama untuk menceritakan kembali. Atau bahasa lainnya, kita akan berdiskusi terkait dengan temuan atau apa yang dilihat oleh ibu-ibu atau bapak-bapak terkait dengan kasus penelantaran yang terjadi di sekitar ina-ina. Oke, sekarang cukup 5 menit, nggih? 5 menit? Ya. Oke, 5 menit, silakan berpikir. Oke, sudah. Nah, 5 menit lebih ini, 5 menit lebih. Oke, nah sekarang saya bertanya menurut kelompok berdasarkan urutan atau acak? Urutan saja. Hah? Pak. Urutan. Ini kelompok 4 sengaja ini biar terakhir disebutkan. Iya, Pak. Gimana kelompok yang lain? Sepakat? Oke, Sepakat. Sengaja ini. Kelompok pertama sekarang. Ya. Contoh penelantaran yang ada di sekitar Bapak seperti apa? Ya, baik. Saya mau bercerita sedikit, ya. Nggih. Di dusun saya ada seorang remaja yang menikah, Nggih. ya kan? Usia berapa? Usia kurang lebih lah 19 tahun. Nah, 19 tahun. Ya, si cewek ini, istrinya ini bawah 19 tahun lah. Ya, 19 tahun kurang sebulan 2 bulan lah. nggih. Ya, sama. Kurang. Nah, singkat cerita, anak ini kan tidak pernah sekolah. Nggih. Kemudian dia menikah, kan? Dia menikah, kemudian singkat cerita dia sudah punya anak. Ya, oleh karena alasan ekonomi, ya kan? Mereka ini cerai. Ya, berpisah. Setelah cerai, jadi anak ini terlantar, ya kan? Ya, terlantar. Artinya, ya, anak terlantar. Oke, itu nggih, terima kasih. Nah, jadi Pak Arif itu kasus di desanya atau di tetangganya ada anak terlantar gara-gara si keluarga bercerai. Keluarga bercerai karena alasan ekonomi. Si bapak tidak mempunyai pekerjaan. Tidak mempunyai pekerjaan karena pendidikannya kurang. Pendidikannya rendah. Oke, itu. Sekarang coba contoh di sekitar tempat tinggal Bapak Pendi gimana? Contoh penelantaran anak. Nah, Oke. silakan Pak Pendi. Jadi, Kelompok 2 ya, kelompok 2. Ya, saya Oke. kelompok 2. Jadi ini bukan apa namanya cerita dari cerita. Nah, Ya, bukan dari cerita ya. karena saya sendiri ada di pelaku. Oh, yang terlantar. Bapak korban Ya. penelantaran Iya. anak nggih? Oh, Iya. pantesan ekonominya seperti Jadi ini sejak jadi KPR, saya PKH. kelas 2 Ya, nggih. ditinggal merantau Ke? oleh orang tua ke Malaysia. Sejak SMP kelas 2. Akhirnya saya putus sekolah.
sampai sekarang saya tidak pernah sekolah. Masya Allah. Dulu Jadi- ketika bapaknya di Malaysia, apakah Bapak Pendi sering ditelepon atau dikirimkan uang oleh bapaknya? Jarang ditelepon. Jarang Karena ditelepon. ya HP tidak punya. Oh, iya. Karena memang keadaan ekonomi. Hmm. Terus uang juga kadang-kadang dua kali sebulan. Terus Iya. Bapak Pendi makan di mana? Sendiri di rumah sendiri. Masak-masak Masak sendiri, sendiri. nyuci baju sendiri. Iya. Ya. Oke, kayak lagunya Caca Andika Iya, 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 masak betul, masak betul, Pak. sendiri. Oke, jadi penelantaran yang dialami oleh Bapak Pendi itu ya Iya, Bapak. sedih. Akhirnya sampai sekarang saya. Tapi syukur ya Bapak Pendi masih hidup sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang tugas Bapak Pendi jangan sampai apa yang dialami oleh Bapak Pendi itu Bapak Pendi balas dendam Ya. pada anaknya. Jangan ya. Ya. Jangan. Ya, ya, Jangan Pak kasih Pendi. apa namanya? Anaknya harus mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya termasuk Iya, Pak juga Pendi. bapaknya. Oke, sekarang gimana kelompok 3? Ya, sudah siap Pak. Contoh Ya. penelantaran anak di sekitaran ibu. Kalau menurut kelompok 3 yang Hmm. kita diskusikan tadi itu ketika orang tuanya berpisah seperti yang dikatakan Pak Arif. Nah, setelah dia berpisah, terus orang tuanya itu kawin lagi. Masya Allah, kawin lagi. Yang orang tuanya laki-laki kawin lagi, yang perempuannya juga kawin lagi. Akhirnya anak ini tidak ada yang mengurus. Jadi anak ini terlantar Pak, seperti itu. Oke, gara-gara anak ini terlantar gara-gara Orang tuanya orang tua kawin. cerai, kemudian kedua orang tuanya yang sudah cerai itu menikah lagi. Ya. Oke, berarti Memiliki si anak keluarga ketika masing-masing. ingin ke rumah ibunya, dia agak takut sama Ya. bapak tirinya. Ketika ingin ke rumah apa namanya, ibu ke rumah bapaknya takut sama ibu tirinya. Jadi ya Jadi kasihan hidup sekali. sebatang kara. Hidup sebatang kara. Karena Sekarang, tidak memiliki nenek juga di Masya sana. Allah. Oke. Nah sekarang, Bapak Zainuddin gimana contoh penelantaran yang ada di rumahnya? Mudah-mudahan Pak Zainuddin ini tidak menelantarkan anaknya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya, menurut pendapat kami kelompok 4 Iya. itu mirip dengan persoalan yang dihadapi kelompok 2 tadi. Wah, kebanyakan masyarakat sekitar ya itu kebanyakan pergi merantau. Kebanyakan pergi Ya, merantau. merantau ke Malaysia, Bapak. Nggih. Nah, sehingga dalam kondisi itu ya terkadang anak ya itu terkadang mendapatkan orang tuanya ada yang merantau ya, ibunya ke Saudi, bapaknya ke Malaysia. Itu yang terjadi sehingga itu sudah anaknya Oke. itu ditinggal sama Oke. neneknya. Nah, terima kasih deh. Nah, ketua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kita bukan jangan kasih tepuk tangan ya. Kalau anak terlantar itu sebenarnya kita kasihan. Ya, Kita nggak usah tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan. Ya, harusnya Tepuk kita belakang. ya. Seharusnya kita kasihan kepada anak-anak yang terlantar tadi. Dan mudah-mudahan nanti ketika pulang dari FDF ini ya, kita semakin menyayangi anak-anak kita dan jangan sampai menelantarkannya. Oke, itu saja Ina-Ina nggih. Terima kasih sekali lagi. Nah. Ya. Ya. Oke.